Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap amalan ada yang memiliki tujuan-tujuan yang mulia, pahala-pahala yang besar, dan janji-janji yang dijadikan kepada mereka sebagai bentuk motivasi untuk beramal. Di beberapa keadaan Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan sebaliknya, bahwa di setiap amalan-amalan mulia itu ada namanya pembatal-pembatal pahala di dalamnya, perusak amalan yang telah dilakukan, bahkan merusak seluruh amal. Pada pembahasan tauhid, para ulama telah menjelaskan bahwa di sana ada pembatal-pembatal tauhid, perusak-perusak tauhid dan mengurangi tauhid, atau bahkan meniadakan tauhid, tak berbekas sama sekali. Oleh karenanya, para ulama juga betul-betul perhatian dalam masalah tersebut. Mereka berusaha menjelaskan dengan serinci-rincinya ketika seseorang berusaha untuk mempelajari tauhid, di mana seorang hamba di atas dunia ini mereka diciptakan karenanya, yaitu bertauhid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak kepada yang lain. Jamaah sekalian yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Di sini Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Min Ma'alimi Tauhid, Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam pembahasan tentang pembatal-pembatal tauhid dan pengurang tauhid, artinya semua itulah perusak-perusak tauhid. Beliau mengatakan at-tauhidu lahu nawaqidu wa nawaqisu. Tauhid itu punya pembatal-pembatal dan pengurang-pengurang tauhid. Wa nawaqidu tauhid hiya allati tuhbitul amal wa tubtilud dina kullah. Yang dimana pembatal tauhid itu dia akan merusak, akan membatalkan seluruh amalan dan membatalkan seluruh agama yang dianut oleh sahibnya, oleh pemilik tauhid tadi. Wahyal kufru billah, dan dia adalah perbuatan kufur kepada Allah. Wasyirku, perbuatan kesyirikan. Wan nifaqul khalis, dan perbuatan kemunafikan. Al-khalis, kemunafikan yang ini nifaq i'tiqad. Al-kufur bin anwa'ihi wa syirku bi anwa'ihi wa nifaqul akbar bi anwa'ihi. Kufur akbar, kesyirikan akbar dengan berbagai macam jenisnya, kemudian nifaq akbar dengan berbagai macam jenisnya. Kulluha nawaqidu li tauhid, semuanya adalah pembatal tauhid. Sebaliknya, wali tauhid tanqusu tauhid min aslihi wa tahdimu min asasihi. Maka ada tauhid yang dengannya sebuah amalan itu akan batal, bahkan dia akan membatalkan pondasinya. Fasyirkul akbar bi anwa'ihi wal kufrul akbar bi anwa'ihi wa nifaqil akbar bi anwa'ihi kulluha naqidatun li tauhid hadimatun lahu minal asas. Semuanya tadi disebutkan kufur akbar, kesyirikan akbar, kemudian nifaq i'tiqad, nifaq akbar, maka semuanya menghancurkan tauhid dari asasnya, dari pondasinya, dari dasarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu adalah tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur kepada keimanan, faqad habita amalu, maka seluruh amalannya terbatal, seluruh amalnya batal. Wa qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diberikan wahyu kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu dari para rasul itu, la in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, dan ini maksud adalah kesyirikan akbar,
la yahbatanna amaluka, maka amalanmu adalah batal. Ini seorang nabi. Seorang nabi yang tauhidnya sempurna, tapi ketika melakukan perbuatan kesyirikan akbar, maka amalannya pupus, amalannya batal semua. Bagaimana dengan manusia biasa? Yang tauhidnya banyak bercampur dengan kotoran-kotoran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk seorang nabi dan seorang rasul sekalipun, rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kiranya engkau berbuat kesyirikan, maka batallah amalmu dan engkau termasuk orang merugi. Engkau termasuk orang merugi di dalam kehidupan akhirat. Rugi di kehidupan dunia dengan batal amalannya, sia-sia, tak berpahala, bahkan mendatangkan dosa, bahkan mengeluarkan dari Islam, dan di akhirat termasuk orang merugi. Dan namanya kerugian di akhirat tidak akan mendapatkan keuntungan. Di dunia orang rugi ini nanti kemudian untung lagi, berputar. Tapi di akhirat ketika rugi maka rugi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa tauhid itu adalah pondasi asas, pondasi dasar seorang muslim, seorang insan yang dengannya dia diciptakan di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini hilang, buat apa dia hidup di dunia lagi kalau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala menjelaskan, "Fatauhidu yantaqidu wa yanhadimu wa yabtulu bisyirkil akbar bi anwa'ihi wan nifaqil akbar bi anwa'ihi wal kufrul akbar bi anwa'ihi." Oleh karenanya syirik itu akan batal, akan hancur dengan kesyirikan akbar. Tauhid itu akan batal, akan hancur dengan kesyirikan akbar, dengan berbagai macam jenisnya. Wan nifaqul akbar bi anwa'i, dengan nifaq akbar, kemunafikan dengan berbagai macam jenisnya. Wal kufru akbar bi anwa'i, dan kufur akbar dengan berbagai macam jenisnya. Wa hadhihi bil jumlah, dan semua ini secara umum yatulul hadis fil kalam alaihi wa dzikru tafasilah. Secara umum hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci, dan para ulama ketika berusaha untuk menyimpulkan hukum, mereka menyimpulkan dari berbagai sisi dan tidak sembarangan tentunya. Mereka berdasarkan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang pengurang tauhid, wa amma nawaqisu tauhid fahiyal umurul lati tanqisu tauhid wa la tubtilu wa la tahdimuhu minal asas. Adapun yang mengurangi tauhid, maka dia tidak menghancurkan pondasinya, tapi dia sebagai perusak-perusak. Wa min dzalikal kufrul akbar, kufrul asghar, di antaranya adalah kufur asghar, kufur kecil, wa nifaqul amal, dan kemunafikan dalam beberapa amalan-amalan yang nampak. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji dia menyelisih janjinya, dan jika dia dipercaya maka dia berkhianat, menyalahi amanatnya. Maka contoh dari amalan-amalan nifak ini, hadhihi nawaqisu tauhid idza wujidat fil abdi, jika terdapat pada seorang hamba, seorang muslim, naqasa tauhiduhu wa naqasa imanuhu, maka tauhidnya berkurang, maka berbanding lurus bahwa imannya juga berkurang. Wa kadzalika syirkul asghar, begitu juga syirik asghar, syirik kecil. Wal alfadhi syirkiyah allati yaqsidul insan haqiqataha, begitu juga lafaz-lafaz tertentu atau lafaz-lafaz yang lain yang bermakna kesyirikan, yang dimana seorang insan tidak bermaksud secara hakikat tapi dia menyebutkan lafaz tadi, maka wa innama taqa'u ala lisanihi, dia hanya datang dari lisannya, hadhihi tunqisut tauhidah, maka ini akan mengurangi tauhidnya, akan mengurangi tauhidnya. Amma idza taqada haqiqataha kanat minasyirkil akbar naqidul litauhid. Adapun kalau dia meyakini tentang hakikat tadi perbuatan syirik, ya saya riya untuk manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini tentang kebenarannya,
Maka kata para ulama, kalau dia meyakini hakikat tadi, maka dia telah jatuh kepada kesyirikan akbar. An-naqidhu li tauhid, akan membatalkan tauhidnya, akan membatalkan imannya. Oleh karenanya, para ulama kita hafizallahumullahu ta'ala wa rahimahumullahu ta'ala menjelaskan agar kita betul-betul memperhatikan materi ini, pembahasan ini, agar kita tidak jatuh ke dalamnya dan tidak bermain-main. Karena kalau jatuh kepada kesyirikan akbar atau kekufuran akbar atau nifak akbar, maka dia menghancurkan keimanan seseorang. Menghancurkan keislaman seseorang berarti dia mengeluarkan seseorang dari agamanya, itu agama Islam yang mulia. Walihada, oleh karenanya, yambaghi 'alal mu'min, seyogyanya, sepatutnya bagi seorang mukmin itu an yakuna 'ala ri'ayati li tauhidihi, betul-betul memperhatikan tentang masalah tauhid dalam dirinya. Wa inayatin bihi bi'ibadihi an kulli naqidin wa naqisin, dan berusaha sungguh-sungguh dengan kesungguhan untuk menjauhi segala pembatal tauhid dan pengurang-pengurang tauhid tadi, dan termasuk perusak secara umum. Karenanya seorang alim di zamannya, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa'lam anna didat tauhid asyirku, ketahuilah lawan dari tauhid adalah perbuatan kesyirikan. Wa huwa thalathatu anwa', dia ada 3 macam. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Syirkun akbar, kesyirikan akbar besar, wa syirkun asghar, syirik kecil, wa syirkun khafi, dan ada syirik yang samar. Sebagian ulama mengatakan syirik besar dan syirik kecil saja. Karena syirkun khafi itu masuk dalam syirkun asghar. Ada juga ulama yang membagi menjadi 3, termasuk Abdurrahman bin Hasan. Beliau membagi ada syirik yang tersembunyi. Apa maksudnya? Beliau ketika menjelaskan syirik akbar, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang dimaksud tidak akan diampuni di sini adalah dosa kesyirikan akbar. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Dalam ayat yang lain, dalam firman-Nya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala al-masih ya bani Israil bu'du, ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan berkata Masih, yang dimaksud Nabi Isa alaihissalam, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbi wa Rabbakum, dialah Rabbku dan Rabb kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harrama alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan neraka adalah tempat kembalinya. Wa malil zalimina min ansar, dan orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Kelak di akhirat tidak ada seorang penolong pun. Maka kesyirikan akbar ini menjadikan poin besar bahwa tauhid seseorang itu hilang, tak berbekas sama sekali, hancur, dan amal semuanya batal. Kemudian beliau menjelaskan syirik akbar itu juga ada berbagai macam jenisnya. Di antara beliau menyebutkan di sini ada 4 macam. Macam yang pertama adalah syirik dalam berdakwah. Syirik dalam dakwah. Kok bisa dakwah tapi berbuat syirik? Ya, Allah Subhanahu wa taala, syirik dalam dakwah adalah syirik dalam berdoa. Kok bisa dia berbuat syirik padahal berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa idza rakubu fil fulk, dan jika mereka menaiki kapal, da'allaha mukhlishina lahuddin, maka mereka betul-betul ikhlas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menemui musibah, menemui bencana di atas kapal tersebut, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, dan ketika Allah menyelamatkan mereka, kapal itu sampai berlabuh di daratan, idahum yusyrikun, maka ketika itu mereka berbuat syirik. Liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun,
dan mereka berbuat kekufuran terhadap apa yang kami datangkan kepada mereka. Waliyatamatta'u, hendaknya mereka bersenang-senanglah, tunggulah. Fasawfa ya'lamun, niscaya mereka akan mengetahuinya bahwa mereka telah berbuat kesyirikan yang besar. Syirik dalam doa, dalam berdoa. Kemudian berikutnya, apa artinya syirik dalam berdoa di sini? Ketika susah berdoa kepada Allah, ketika senang mereka lupa kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah. Dan ini termasuk kesyirikan dalam doa. Dan sebagian ahli ilmu mengatakan dan zaman sekarang lebih parah lagi. Di susah maupun keadaan lapang, keadaan senang maupun duka, ada yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pertanda bahwa tauhid seseorang itu batal. Oleh karenanya di zaman ketika musibah ini, bencana, di mana virus pandemi merajalela, kemudian ketika awal-awal datang orang kemudian berdoa kepada selain Allah, membuat sesajen, membuat tumbal, tapi tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Ketika tidak bermanfaat, kenapa mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka beralasan, saya berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan. Tidak mengabulkan di dunia, tapi boleh jadi menyimpan di akhirat. Tapi ketika mereka beribadah kepada selain Allah, kemudian tidak dikabulkan, apa yang mereka dapat? Mereka mendapatkan dosa besar, kekufuran akbar, bahkan boleh jadi keluar dari Islam. Keluar dari Islam, apa yang mereka dapatkan? Tidak dikabulkan apa yang mereka minta, dan bahkan mereka keluar dari Islam. Dan inilah musibah di atas musibah. Kemudian berikutnya adalah syirik dalam niat. Syirik dalam niat. Wahiyal iradatu wal qasdu. Dia adalah keinginan dan tujuan-tujuan. Tujuan negeri akhirat. Amalan-amalan ibadah yang diperuntukkan untuk Allah, tetapi mereka memaksudkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan perhiasan dunia, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Maka kami balas dengan apa yang mereka lakukan, perbuatan-perbuatan mereka di dunia itu, wa fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dirugikan. Di dunia mereka mendapatkannya. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Tetapi mereka itu di kehidupan akhirat tidak ada bagian mereka kecuali neraka. Tidak ada bagian di akhirat bagi mereka dari kenikmatan-kenikmatan itu kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan batalah segala amalan mereka, amalan ibadah mereka lakukan di dunia karena mereka mengharapkan dunia, padahal itu adalah amalan ibadah yang diperuntukkan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batal apa-apa yang mereka kerjakan, apa-apa yang mereka amalkan. Syirik dalam niat, yang dimana amal ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengharapkan untuk dunia. Kemudian poin yang ketiga, beliau menjelaskan di sini macam-macam syirik akbar. Syirik yang ketiga, syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kok bisa orang taat tapi berbuat syirik? Wa dalilu alaihi qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, pemuka-pemuka agama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menjadikan Masih ibn Maryam sebagai Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La ilaha illa huwa, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka perbuat dari kesyirikan itu. Dari apa yang mereka syirikkan, dari apa yang mereka bersirikat tentang Allah. Bagaimana mungkin mereka menjadikan pendeta, pemuka-pemuka agama mereka, Isa bin Maryam, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka tafsirannya seorang sahabat pernah bertanya, yaitu Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kita tidak beribadah kepada mereka, kita tidak menyembah kepada mereka, pemuka agama, pendeta mereka.
Kita tidak menyembah kepada mereka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ عِبَادَتَهُمْ طَاعَتَهُمْ فِي الْمَعْصِيَةِ. Bahwa ibadah kepada mereka adalah mentaati mereka, tetapi kemudian berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Hati-hati kita taat kepada seorang yang ditokohkan, yang diulamakan, tetapi ternyata betul-betul apa yang dia sampaikan dan kita dengar, kita yakini kebenarannya bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah tunggal. Kenapa masih mengucapkan selamat misalkan kepada orang yang menyelenggarakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan itu dilahirkan? Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persyirikatkan, dari apa yang mereka berbuat syirik kepadanya. Kemudian macam syirik akbar yang berikutnya, di antara syirik-syirik tadi sebagai perusak-perusak tauhid, dan agar kita memperhatikannya, syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Bagaimana mungkin? Bukankah semua orang mencinta? Bukan semua orang punya rasa cinta? Ya, tetapi ketika seseorang tidak menempatkan pada posisinya, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya yang mulia, wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada patung. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada jin. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada berhala-berhala. Punya keyakinan-keyakinan yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dia juga meyakini bahwa makhluk-makhluk ini memiliki hak-hak khusus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya bahwa ada tandingan-tandingan yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah ciri khusus Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Jalali wal Ikram. Maka ketika dia menjadikan tandingan-tandingan, maka yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu. Sama kecintaannya. Ini namanya syirikul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman dan sungguh kecintaan sungguh mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-adzab, sekiranya orang-orang zalim itu melihat, maka mereka melihat azab, annal quwwata lillahi jami'a, dan sesungguhnya bahwa kekuatan itulah milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, wa annallaha syadidul adzab, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat keras, sangat besar adabnya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Terusnya dalam ayat selanjutnya sampai pada ayat bahwa mereka tidak akan keluar dari api neraka karena mereka menjadikan kecintaan mereka sama sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah, karena ada yang mengatakan cinta itu buta, sehingga kebutaannya dia menyamakan cinta kepada Allah sebagaimana cinta kepada makhluk, atau bahkan lebih daripada itu, kecintaan kepada makhluk melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik akbar dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian beliau juga menjelaskan ada namanya syirkul asghar, dan yang dimaksud adalah riya, beribadah karena dilihat oleh manusia atau karena ingin didengar oleh manusia. Sum'ah, sama di dalamnya termasuk kesyirikan asghar, syirik kecil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, maka kerjakanlah amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sudah bekerja amalan soleh, maka jangan berbuat syirik kepada seorang pun. Jangan karena amal soleh itu diniatkan agar dilihat orang, diniatkan karena ingin didengar orang atau terbetik dalam hatinya, maka dijauhkan semuanya dari itu. Dijauhkan semua dari itu. Dan syirik asghar ini adalah merusak tauhid dan mengurangi nilai tauhid. Dan ketika terus-menerus dia riya melakukan syirik asghar, maka ini akan sampai kepada syirik akbar dan mengeluarkannya dari Islam. Karena ibadahnya untuk apa? Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian poin ketiga, Syekh di sini menjelaskan ada namanya syirkun khafi. Syirik yang samar, yang tersembunyi. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan asyirku fi hadhil ummah, maka syirik pada umat ini, agama Islam, akhfa min dabibin namli, maka lebih samar daripada semut yang kecil ala safati sauda, di atas batu warna hitam atau lempengan warna hitam atau wadah warna hitam, fi zulmatil lail, pada malam hari. Sudah semut sangat kecil, kemudian di atas batu yang hitam, kemudian pada kegelapan malam. Sangat samar, tidak? Bagaimana mungkin seorang hamba merasa aman bahwa dia tidak akan jatuh kepada kesyirikan? Sedikit-sedikit bahas syirik, sedikit-sedikit bahas syirik. Siapa yang merasa aman dari takut? Siapa yang merasa aman dari tidak terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal Rasulullah SAW menjelaskan di dalam beberapa keterangan tentang doanya beliau, berlindung diri dan memohon ampun kepada Allah dari jatuh kepada perbuatan syirik yang diketahui maupun yang tidak. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima lam a'lam. Aku berlindung kepadamu dari perbuat syirik yang aku ketahui. Berlindung kepada, tahu ini perbuatan syirik tapi tidak mampu, jiwa setan berusaha menggoda ke sana. Maka berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa astaghfiruka lima lam a'lam, dan kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik itu ketika kami tidak mengetahui, karena kelalaian kami, karena ketidaktahuan kami tentang ilmu tentangnya. Maka kita belajar sedemikian rinci untuk jangan sampai jatuh kepada hal tersebut, di mana hal ini adalah perusak-perusak tauhid. Perusak-perusak tauhid. Kemudian jamaah kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Di antara pula yang dijelaskan oleh para ulama bahwa perusak-perusak tauhid tadi sudah dijelaskan syirik akbar. Sudah dijelaskan tentang syirik akbar. Nah, ada juga tentang kufur akbar. Kufur akbar, kekafiran yang besar. Bahwa para ulama juga membagi bahwa kufur itu ada yang mengeluarkan dari Islam. Ada yang mengeluarkan dari Islam. Yukhriju minal millah kufrun. Yukhriju minal millah kufrun, yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Dan mereka juga menyebutkan macam-macamnya. Beliau menjelaskan di sini ada 5 macam misalkan. Sini. Beliau menjelaskan ada namanya kufur dalam bentuk mendustakan. Kok bisa mendustakan? Seperti apa mendustakan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Au kadzdaba bil haqq, atau mendustakan kebenaran yang kebenarannya nyata seperti siang hari bolong. Lamma ja'ah, ketika datang keterangan yang jelas. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan kebenaran. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin, bukankah dalam neraka jahanam itu adalah tempat yang cocok bagi orang-orang kafir? Maka hati-hati orang yang mendustakan kebenaran, dan kebenarannya pasti. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa ada orang mendustakan? Oh, Allah Subhanahu wa taala itu punya nama yang lain, Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mendustakan kebenaran atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana misalkan. Hati-hati. Ada perkataan-perkataan yang mengandung kekufuran, yang mendustakan. Ada kemudian namanya kufrul istikbar wal iba ma'at tasdiq. Ada namanya kufur karena bentuk kesombongan, karena enggan untuk menerima kebenaran, dan ma'at tasdiq, dan tidak membenarkan apa yang datang dari Islam. Maka diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan kami ketika
mengatakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi ada bentuk kekufuran karena sombong. Maka hati-hati. Hati-hati. Kemudian berikutnya ada namanya kekufuran dalam bentuk keraguan-raguan dalam agama yang telah nyata keyakinan di atasnya. Maka ketika orang ragu, maka hati-hati. Ini juga dapat mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi." Dia masuk kebunnya dan dia zalim kepada dirinya. Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Maka dia berharap, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Dia berharap bahwa ini pohon ini akan kekal. Kebun ini akan kekal. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imata, dan dia tidak berharap hari kiamat itu terjadi. Dia ragu-ragu. Wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairam minha munqalaba. Sekiranya dia mengembalikan semuanya kepada Rabbnya, maka itu lebih baik baginya. Tapi ternyata dia ragu-ragu. Karena dia sudah saking nikmatnya di kebun, kayaknya tidak akan terjadi hari kiamat. Nyaman-nyaman aja di sini. Hati-hati. Qala lahu sahibu wa huwa yuhawiruhu. Maka berkatalah temannya yang ada dalam kebun itu yang bersamanya, dan dia mengajak berdiskusi, akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau mengingkari yang menciptakanmu dari tanah? Tsumma min nutfatin tsumma sawwaka rajula. Kemudian dari tetes mani, kemudian seterusnya sampai menjadi seorang seperti ini. Engkau meragukan bahwa kebun ini pasti akan hancur binasa? Engkau meragukan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat? Maka ada kekufuran sebagaimana dalam bentuk keraguan. Hati-hati. Kemudian ada bentuk kekufuran dalam bentuk berpaling. Berpaling, tidak mau. Dia tidak ragu-ragu. Dia berpaling. Dia berpaling, tidak mau. Tidak mau aqbala alaih. Tidak mau menerimanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang mulia, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Adapun orang-orang kafir terhadap apa yang kami peringatkan kepada mereka, maka mereka berpaling. Mereka berpaling, tidak mau mendengar. Padahal mereka meyakini mereka beragama Islam. Tapi mereka berpaling dari agama yang mulia tadi. Maka hati-hati, ini adalah dosa kekufuran dalam bentuk berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau telah mendengar peringatannya seterang matahari di siang hari, tanpa ada tersamar, apa yang menyebabkan engkau berpaling? Apa yang menyebabkan engkau sombong? Kecuali apa yang menyebabkan engkau ragu? Kecuali engkau tidak beriman kepada agama itu. Buat apa? Buat apa? Masih lebih berani orang yang sudah menyatakan kafir. Ya, saya kafir, tidak Islam. Itu lebih jelas daripada pura-pura berlindung di balik nama Islam, tapi dia telah melakukan amalan-amalan yang bertentangan dengan agama Islam itu sendiri. Kemudian macam yang kelima ada namanya kekufuran dalam bentuk kenifakan, kufrun nifaq. Kufrun nifaq, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati mereka dan menampakkan seolah-olah Islam dalam kezahiran mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum amanu." Karena mereka sesungguhnya mereka beriman, summa kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a ala qulubihim, kemudian dikunci apa yang di hati mereka. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak memahaminya. Dan inilah bentuk kekufuran yang mengeluarkan seorang muslim dari agamanya yang mulia. Ada namanya kufrun asghar, kufur kecil. La yakhruju minal millah, yang itu tidak keluar dari agama Islam. Tapi barang siapa yang terus-menerus melakukan kufrun asghar ini, maka para ulama mengatakan dia dapat mengantarkan ke kufuran akbar dan mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Contohnya seperti kufrun nikmah, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengakuinya, maka ini kufrun asghar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa darallahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Maka ada sebuah desa, Allah mempermisalkan sebuah desa yang aman, kemudian tentram, kemudian datang rizki dari berbagai tempat, raghada, betul-betul mereka menikmatinya.
fakafarat bi an'umillah, maka mereka kufur kepada nikmat-nikmat Allah, fa'adzaqallahu libasal ju', kemudian Allah mulai mendatangkan rasa-rasa lapar, wal khauf, rasa ketakutan, bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Maka ini tidak mengeluarkan orang dari agama yang mulia, tapi ini perbuatan kufur asgor adalah dosa besar. Namanya kecil kufur asgor, tapi dialah dosa besar. Hati-hati. Oleh karenanya, innal insana la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat kufur, dan diantaranya banyak kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam nikmat dari agama Islam yang telah dia dapatkan, yang telah dia rasakan, kemudian dia berpaling dari itu semua. Ini adalah perusak-perusak tauhid. Tadi sudah tentang kesyirikan, kemudian kekufuran. Nah, sekarang kita pindah ke berikutnya tentang kenifakan. Bagian terakhir, bahwa nifak juga ada di dua. Ada nifakun i'tiqadi wa nifakun a'mali. Nifakun amali. Nifan i'tiqad yang mengeluarkan seorang dari keislamannya. Wa nifakun amali, dan nifak yang terdapat dalam beberapa amalan-amalan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai menjelaskan nifakun i'tiqad itulah seperti takdzibur rasul, mendustakan rasul. Seperti orang yang meyakini bahwa ada Rasul yang terakhir setelah Rasulullah SAW. Seperti ajarannya Ahmadiyah. Ya jelas dia telah kufur, keluar dari agama Islam yang mulia. Ini jelas kesepakatan para ulama bil ijma'. Au takdzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul. Atau mendustakan apa yang Rasulullah, sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul. Sebagiannya saja. Yang mengatakan, oh jilbab itu bukan budaya Islam. Hati-hati. Jilbab itu bukan dari Islam, dia hanya budaya Arab. Hati-hati. Mendustakan bahwa Rasul SAW membawa syariat Islam. Hati-hati. Ini termasuk bentuk-bentuk kenifakan akbar. Au bugdu Rasul, atau membenci Rasul. Au bugdu ma ja'a bihi Rasul, atau membenci sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul. Seperti ajaran bahwa suami boleh beristri lebih dari satu. Hati-hati. Kalau kita tidak mampu, maka jangan membencinya. Jangan membencinya. Kemudian au masarra bin khifadhi dini Rasul, atau membuat agama itu menjadi, agama Islam jadi hina. Dia sengaja menjadikan agama Islam itu hina. Islam itu mulia, tapi karena dia beragama Islam, dia berbuat dengan amalan-amalan yang dapat menghinakan Islam, dan dia sengaja berbuat itu. Aul karahatil intisari dini Rasul, atau dia benci untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak bisa membela agama Allah, tapi ya dia diam saja. Ini lebih bagus daripada orang yang membenci orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau membenci membenci agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti nifak seperti ini dijelaskan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya adalah neraka yang paling bawah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum ajmain. Adapun tentang nifak amal yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi hati-hati, ini namanya kemunafikan. Maka namanya kemunafikan ini termasuk dosa besar juga, nifak amal, yaitu idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza khasama fajara, jika dia berselisih maka dia berbuat fajir, berbuat jahat. Ada orang berselisih bisa menahan tangannya, lisannya, tapi orang berselisih dia berusaha berbuat jahat kepada orang yang dia berselisih dengannya. Fajara, membuat, memfitnah, mengadu domba, bahkan memenjarakan kaum muslimin misalkan. Wa idza ahada ghadara, jika dia berbuat janji maka dia tidak melaksanakan janjinya. Wa idza tu'mina khana, jika dia diamanahi maka dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, maka dia, jika dia berjanji maka dia mengingkari. 5 ini diantara ciri-ciri nifak amali pada seseorang. Maka hati-hatilah. Ini adalah waspadalah perusak-perusak tauhid. Dan kita jelaskan ada yang membatalkan tauhid, tak bersisa sama sekali, keluar dari Islam, dia sadar atau tidak sadar. Hati-hati. Atau ada yang mengurangi nilai tauhid. Kurang sampai tak bersisa. Maka marilah kita terus berusaha menjaga tauhid, mewujudkannya dan menyempurnakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Barakallahu fikum ajma'in. Ada pertanyaan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita jika ada pemimpin yang ingin menyatukan hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah? Baik. Yang kita lakukan adalah pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kita lurus di atas jalan agama Allah yang lurus, menjadikan mereka sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih untuk mengemban amanah untuk menjaga keamanan negara, di mana urusan hamba-hamba di bawahnya, para rakyat, orang-orang yang berada di bawahnya terselesaikan maslahat duniawinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menasihati. Menasihati dengan cara ada orang-orang terdekat dari kepemerintahan atau orang-orang punya jalan ke sana, tolong sampaikan bahwa ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Bahwa agama Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi adalah agama Islam. Oke lah, misalkan di negara kita ada agama yang diakui, misalkan 6 agama. Maka 6 inilah yang apa? Yang diakui dan kita menghormati sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun dalam Islam, maka kita yakin agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam, dan ini bersifat internal, bersifat di dalam. Adapun paham yang menyatakan Islam padahal dia adalah bukan paham Islam, maka kita tidak meridhoinya. Ini tidak termasuk. Sekiranya dia membawa agama baru, misalkan agama Ahmadiyah atau agama Syiah, maka ini lebih selamat. Dalam artian, oh ini agama Syiah dan dia bukan agama Islam, bukan bagian dari Islam. Katakan agama Syiah. Atau ini agama Ahmadiyah, misalkan sudah diakui negara, ya diakui negara, tapi dia bukan bagian dari Islam. Dan jangan membawa Islam karena Islam tidak berhubungan sekalipun dengannya. Maka ini lebih jelas. Maka sikap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menasihati semampunya. Mana orang-orang terdekat yang punya link ke sana, punya pengantar ke sana, maka kita sampaikan dengan cara terbaik. Sembari bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga agama kita yang mulia dan kaum muslimin dari segala macam makruh, orang-orang yang benci kepada agama ini dan orang-orang yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Atas jawabannya, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, izin bertanya, bagaimana kita sebagai anak yang baru hijrah untuk mempertahankan tauhid yang lurus, Pak? Baik, bagaimana cara orang yang baru berhijrah untuk mempelajari tauhid yang lurus? Jalan yang paling mudah adalah dengan ilmu. Dan mempelajari poin-poin pokok besar dalam masalah ini, khususnya dalam masalah keimanan, dalam masalah akidah. Dan tentunya perlahan dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Rasulullah SAW saja berdakwah di kota Makkah 13 tahun. Ini seorang Rasul. Dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Dan beliau bersabar di atasnya. Maka ketika orang ini istiqomah di atas tauhid itu, maka dia berusaha untuk melalui ilmu. Melalui jalan ilmu. Rasulullah SAW melalui wahyu. Datang melalui Jibril alaihissalam, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melalui ilmu, wahyu sudah terputus. Tapi mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ada, sunnah Rasulullah SAW ada, maka tak lain dan tak bukan jalannya adalah mempelajari keduanya sebagai bentuk sumber utama dari tauhid itu sendiri. Perlahan, kemudian mulai dari hal-hal yang mudah dahulu, sampai kalau ingin berminat maka pelajari yang rinci-rinci, maka semoga hal itu akan menjaga kepada tauhid. Yang kedua, maka kita berusaha juga menghindari segala bentuk yang bertentangan dengan tauhid. Ada satu bentuk kesyirikan yang kecil sekalipun kita berusaha untuk menghindarinya. Satu bentuk dosa besar yang mengarah kepada mengurangi tauhid, kita berusaha menghindari, termasuk dosa kecil. Sehingga menutup segala pintu celah ini, dan semoga dia termasuk orang yang berusaha untuk menjaga tauhidnya dengan baik dan lebih sempurna lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz,
lebih utama mana kita belajar tauhid dulu apa fikih dulu, Ustaz? Baik. Lebih utama mana belajar tauhid dulu atau fikih? Hal ini tidak bisa dipertentangkan. Kalau misalkan kita harus mengutamakan salah satu, maka lebih utama tentang tauhid. Utama tauhid, seiring belajar tauhid, hal-hal yang menjadi fardunya dia belajar tentang fikih dalam artian ibadah fardu yang berhubungan dengan rukun Islam. Solatnya, berhubungan dengan solatnya. Ya dia berusaha belajar tentang hukum solat. Tapi kalau fikih secara rinci, maka belum perlu pada saat itu. Maka dia bertahap, perlahan. Maka yang lebih utama adalah belajar tauhid karena dia berhubungan dengan keimanan seseorang. Pondasi dasarnya. Dan itu masuk dalam kalimat itu tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan persaksian bahwa Rasulullah adalah siapa? Adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala dan nabi Allah. Maka dia belajar tentang ini kemudian perlahan masuk ke bab fikih yang berhubungan dengan masalah fardu baginya, tentang hukum-hukum sholat, yang membatalkan sholat, rukun-rukunnya apa, kewajiban-kewajibannya apa. Kemudian masuk kepada masalah zakat, dia punya harta, apakah sudah dikeluarkan, sudah melewati 1 tahun Hijriah. Kalau dia orang kaya dan dia telah sampai pada nisab, dia wajib mengeluarkan zakat. Nah ini fikih, di sini dia wajib mempelajari. Begitu juga sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, maka dia mempelajari tentang hukum puasa yang berhubungan dengannya. Jangan sampai amalannya juga sia-sia. Maka prioritas utama yang menjadi pokok, yang paling utama adalah mempelajari tauhid, kemudian perlahan masuk mempelajari fikih di mana hukum-hukum fardu yang berhubungan dengannya, kemudian terus meningkat sampai ke masalah yang sifatnya tatawwu, sifatnya sunnah yang berhubungan dengan masalah sunnah. Dan jika dia berkehendak, dia ingin menjadi seorang alim, berusaha menjadi penuntut ilmu, maka dia perlahan belajar sedikit demi sedikit kepada ahlinya dan dia bersabar di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Demikian jamaah sekalian, barakallahu fikum ajma'in, pembahasan kita tentang waspada, tentang perusak-perusak tauhid. Ada yang membatalkan tauhid dan mengurangi nilai tauhid. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berusaha mewujudkan tauhid dan menyempurnakannya dan menghindarkan kita dari perusak-perusak tauhid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.